Baik, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dari mata kuliah sistem cerdas untuk eh, memenuhi UAS semester ini. Jadi, sini nama saya Martin Aldo Bundur, NIM 1912 0039 dari kelas A, Teknik Informatika Strata 1. Di sini untuk sebelumnya di sini ada simulasi pertumbuhan tanaman wortel, ada pengaruh pupuk urea dan pupuk NPK menggunakan metode fusi Mamdani. Jadi kita lihat untuk metodenya di sini untuk fusi Mamdani itu sendiri metode yang juga sering dikenal dengan metode max min atau max produk. Jadi metode Mamdani dikenal juga sebagai metode min max. Diperkenalkan oleh Ibrahim Mamdani pada tahun 1975. Untuk flowchartnya di sini kita awali dengan mulai. Yang kedua kita input data variabel dan himpunan variabel fusi. Yang ketiga ada fusifikasi. Keempat sistem inferensi fusi. Kelima ada difusifikasi dan akan menampilkan output hasilnya dan selesai untuk flowchartnya. Lanjut ke data. Jadi untuk data di sini ada dua, data percobaan pada pupuk urea dan ada percobaan pada pupuk NPK. Jadi untuk 1 dan 0 ini menandakan pengaruh yang ditimbulkan pada hari keberapa. Apakah pada hari, misalnya di sini untuk percobaannya per 10 hari, sekali. Jadi dia berubah pada hari keberapa, pada percobaan keberapa. Jadi jika dia meningkat maka munculnya 1, menurun maka 0. Sama juga seperti pada percobaan pada pupuk NPK. Di sini kalau misalnya hari ke-10 menurun maka hasilnya 0 dan misalnya meningkat akan hasilnya sini 1. Jadi mungkin lebih lengkapnya kita lanjut ke bagian program di MATLAB. Jadi untuk program di MATLAB-nya kita pakai fungsi logic designer. Di sini yang kita masukkan ada dua, ada pupuk urea dan pupuk NPK. Jadi sini outputnya pertama sini kita masukkan pupuk urea, pupuk NPK. Setelah itu kita edit di bagian sini, kita kasih jaraknya 75. Jadi rendahnya dia sekitar dari 50 ke 0, untuk sedangnya dari 50 ke 70 dan tinggi dari 40 ke 70. Sama juga dengan juga dengan pupuk NPK juga seperti itu. Terus kita di bagian input di sini kita kasih range-nya 100. Jadi jika menurun dia berkisar antara dari 60 ke 0. Jadi jika meningkat dari 60 ke 100.
Jadi range-nya di 100. Kita lanjut ke bagian rule-nya. Jadi di bagian rule-nya kita add beberapa rule untuk memungkinkan hasil yang akan kita dapat di setelah kita melihat view rule-nya. Nah, di sini hasil akhirnya. Jadi di sini ada pupuk Korea dan juga pupuk NPK. Ini lebih jelasnya kita lihat di bagian di program. Jadi di sini seperti yang kita lihat di sini. Ini rule-nya. Ini bagian outputnya. Ini input. Dan yang terakhir di sini hasil akhir view rule-nya. Jadi misalnya jika kita naikkan atau kita turunkan di pupuk urea dan kita naikkan pada pupuk NPK, maka hasilnya netral atau dia berkisar antara di 50%. Tapi misalnya kita turunkan di pupuk NPK, maka dia hasilnya menurun. Untuk bagian NPK, jika kita naikkan di pupuk urea, hasilnya akan seperti ini. Outputnya akan berubah seperti ini. Mungkin itu hasil dari kerja saya untuk proyek UAS dari mata kuliah sistem cerdas. Mungkin sekian dari saya. Jika ada salah kata dan lain-lain, saya minta maaf. Terima kasih.